Halo anak-anak, kembali lagi di kelas informatika bersama Bu Anzalna, pembelajaran lebih ceria. Hari ini kita masuk ke bab 6 yaitu analisis data. Poin materinya yang pertama ada mengenal data, yang kedua ada perkakas pengolah data dan pengolahan data dasar. Sebenarnya data itu apa sih? Data atau datum yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata. Data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Ini dia satuan ukuran data, dimulai dari yang paling kecil ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan yang paling besar ada petabyte. Ini dia manfaat dan fungsi data. Yang pertama adalah acuan kegiatan, yang kedua untuk dasar perencanaan, yang ketiga dasar pengambilan keputusan dan bahan evaluasi. Nah, akhirnya kita masuk dalam pembahasan analisis data itu sendiri. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Selanjutnya ada interpretasi data, yaitu memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Sebenarnya, kenapa sih kita perlu analisis data? Yaitu untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Jadi kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Next, kita masuk ke perkakas pengolah data. Ibu ambil contoh yaitu Excel adalah software yang digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasinya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Ini dia adalah tampilan awal waktu kalian membuka Microsoft Excel. Nah, ini adalah workbook-nya. Workbook itu adalah kumpulan beberapa worksheet ya. Kalau workbook adalah kumpulan beberapa worksheet, kalau worksheet itu apa sih? Jadi, worksheet itu adalah lembar kerja yang terdiri dari kumpulan sel-sel yang bentuk baris dan kolom. Nah, ini dia adalah tampilan dari worksheet. Kalau yang huruf itu namanya kolom, kalau yang baris itu yang angka-angka ya. Nah, range itu gabungan dari beberapa sel. Jadi, menurut kalian yang ibu tampilin ini sel atau range ya? Ya, betul, ini tuh range. Jadi, gabungan dari beberapa sel. Ingat, gabungan dari beberapa sel namanya range. Mengolah worksheet. Worksheet itu yang ada di bawah ya, nak. Namanya ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, ini bisa diganti nggak, Bu, namanya? Worksheet ini bisa diganti dan bisa ditambahkan. Jadi kalau kalian tambahkan bisa klik tanda plus yang ada di sebelahnya atau di insert. Nah, untuk mengganti nama worksheet tinggal di rename aja misalnya seperti ini, diganti nama Kediri atau kota-kota lainnya atau diganti nama kelas seperti itu. Nah, cara menyalin dan mengkopinya sama seperti yang ada di Word. Jadi tinggal di copy aja, move or copy. Selain itu, worksheet tuh bisa diberi warna. Jadi kalian bisa klik aja tab color, kalian bisa memilih warna apa yang kalian inginkan. Bu, kalau untuk menghapus worksheet tuh bisa nggak sih? Bisa, jadi kalian tinggal di delete aja worksheet yang ingin kalian hapus atau yang tidak penting, seperti ini. Selanjutnya ada format sel. Jadi kalian dapat mengatur format tampilan dengan cara untuk tiap sel tanpa harus mengubah nilai dari isi sel tersebut. Nah, kita ulik satu-satu ya format selnya ada apa saja. Yang pertama ada number, ini tuh biasanya untuk penulisan desimal, mata uang. Nah, kalau variasi angka itu untuk menampilkan angka umum dan user dapat menentukan jumlah desimal di belakang koma atau menggunakan ribuan. Selanjutnya ada pengaturan tanggal dan waktu, yaitu bisa kita sebut date and time. Jadi menampilkan tanggal sesuai dengan tipe lokasi daerah yang telah ditentukan, dan time menampilkan bilangan waktu sesuai nilai waktu yang ditentukan. Next, ada pengaturan presentase, yaitu format untuk mengalihkan nilai sel dengan faktor 100 dan menampilkan hasil perkalian menggunakan simbol persen. Dan scientific adalah penulisan bilangan ilmiah, format untuk menampilkan angka dengan notasi eksponen. Selanjutnya ada pengaturan teks, yaitu ada alignment. Format sel alignment juga terdapat pada ribbon alignment. Lalu ada pengaturan setting ribbon alignment. Ada top align, middle align, bottom align, sama seperti yang ada di Word. Di dalam kotak dialog terdapat format cell alignment, terdapat menu berikut. Ada horizontal, vertikal, orientasi, text control, dan text direction. Selanjutnya ada font. Ini kita bisa memilih font sesuai yang kita inginkan. Ada underline, ada font style, size, font color, font effect. Lalu ada border. Border itu seperti pinggirannya gitu ya, nak. Jadi seperti penggaris atau pembatas sel. Lalu ada fill.
Format fill sering digunakan untuk memberi warna pada sel, jadi bisa menentukan warna apa yang kalian inginkan. Lalu selanjutnya ada format protection, yaitu digunakan lock untuk mengunci suatu sel atau hidden untuk menyembunyikan suatu sel. Sekarang kita sudah masuk ke pengolahan data dasar. Pada Excel, data diolah menggunakan formula. Formula pada Excel menggunakan rumus operasi aritmatika dasar seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ada dua cara menggunakan formula pada Excel. Yang pertama, kalian bisa menulis rumusnya di formula bar atau langsung diklik di sel yang kalian inginkan. Selanjutnya ada fungsi dasar aritmatika, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rumusnya sebagai berikut. Lalu ada sum untuk menghitung jumlah keseluruhan data atau range yang kalian pilih. Kalau count itu untuk menghitung banyaknya jumlah data. Next, ada sum if untuk melakukan operasi penjumlahan dengan kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya. Conif dan conifs. Kalau conif satu kriteria, kalau conifs itu lebih dari satu kriteria. Selanjutnya ada format teks. Yang pertama ada upper digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Kalau lower digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Lalu ada proper digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital tapi hanya di awal kalimat. Left digunakan untuk mengambil karakter dari huruf kiri, kalau right dari kanan. Mid untuk mengambil karakter huruf tertentu dari tengah, line untuk menghitung panjang teks, concatenate digunakan untuk menggabungkan teks, dan find untuk mencari kata tertentu. Kalau tadi ada aritmatika dasar, sekarang ada statistika dasar, yaitu ada max digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi dari data yang tersedia. Kalau min digunakan untuk mengetahui nilai terendah, average digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu data, dan median digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari suatu data. Kalau max untuk mengetahui nilai yang paling besar, tapi kalau large digunakan untuk mengetahui nilai paling besar di urutan tertentu. Misalkan ranking 2, ranking 3, small, yaitu mengetahui nilai terendah paling kecil di urutan tertentu. Dan conditional if untuk mengecek sebuah kondisi tertentu. Oke anak-anak, tidak terasa ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, sampai jumpa ke bab selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video edukatif selanjutnya.